Selamat datang di Real Teaching OJT 1, Coding dan Kecerdasan Artifisial. Saya Imam Fajar Subandi BS dari SMK Negeri 1 Kota Malang. Kita mulai pembelajaran hari ini di mata pelajaran KA, yaitu Coding dan Kecerdasan Artifisial. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu, minta tolong untuk kepala kelas untuk dipimpin berdoa. Belajar, mari kita doa sebagai hati dari kepercayaan kami, doa bersama. Selesai. Oke, terima kasih untuk Sabrina sudah dipimpin berdoa ya. Oke, sebelum saya lanjutkan di pembelajaran, mungkin saya ingin tahu untuk kabar kalian dulu ya. Dengan cara saya mungkin absen dulu. Ada yang sakit ya? Melisa, ya. Minta membaca. Oke, ya, yang nggak masuk tadi ada 3 ya? Ya. Ada sakit, 2 anak izin untuk mengambil ijazah. Oke, izin sakit ya. Amin. Ya, kita. Oke, sebelum nanti saya jelaskan materi hari ini, nanti kita belajar apa ya? Mungkin sedikit review ya, review saja untuk di beberapa pertemuan kemarin, yaitu terkait AI ya. AI kalian yang ketahui ya, kalau yang sudah kalian pelajari tentang AI dan biasanya di WA itu apa? Meta. Ada yang pernah menggunakan Meta? Ada ya. Selain Meta? Selain ChatGPT? Itu ya, mungkin Cici masih belum terlalu familiar daripada ChatGPT ya, tapi mungkin kalian sudah pernah menggunakannya. Ada ke Mini ya, banyak sekali. Meta digunakan untuk apa biasanya? Ada yang suka chattingan sama Meta? Ada. Kenapa? Curhat. Belum punya teman curhat ini berarti ya? Belum. Sama, yang penting kalian bahagia ya. Walaupun chattingannya sama Meta. Ya. Oke, itu mungkin review ya, terkait apa yang sudah kalian ketahui atau kalian pelajari mengenai AI. Ya. Sebenarnya AI itu dibuatnya dari apa sih? Bagaimana sih cara membuatnya AI? Ya, kalau kalian ketahui AI itu kan, kalau dalam bahasa Inggris kan artificial intelligence ya. Kalau dalam bahasa Indonesia biasanya penyebutannya adalah kecerdasan artifisial ya, atau kecerdasan buatan. Tapi saya mungkin menjabarkannya bukan kecerdasan buatan, tapi kecerdasan tiruan. Yang ditiru siapa? Yang ditiru adalah manusia. Ya, komputer mempelajari otak manusia. Ya, jadi jika komputernya belajar, kamu ini tiba-tiba komputernya langsung pintar, ya, itu nggak bisa. Tetap harus belajar. Nah, belajarnya bagaimana? Ada yang namanya sekarang kita belajar, yaitu berpikir komputasional. Bagaimana kita berpikir seperti komputer atau komputer berpikir seperti kita? Ya, ada yang tahu mungkin? Sebelum saya lebih jauh ke apa itu berpikir komputasional, ya, ada yang mungkin tahu berpikir komputasional? Berpikir komputasional itu bagaimana ya kita berpikir dengan memecahkan masalah itu penyelesaiannya beragam ya. Ini skill-skill saja ya, sebelum nanti akan saya putarkan sebuah video ya, kita bermain game dan sebagainya. Apa itu berpikir komputasional? Ya, skill ada yang namanya dekomposisi, ada abstraksi ya, ada algoritma, ada sebagainya ya. Tapi saya ingin menguji pengetahuan kalian dulu ya terkait berpikir komputasional ya. Tujuannya untuk apa? Ya, saya ingin tahu ya, untuk pengetahuan kalian di bidang AI, di bidang KA atau kecerdasan artifisial itu sejauh mana, terutama di materi komputasional ini atau berpikir komputasional. Sehingga harapannya nanti saya bisa memetakan, oh ternyata si Sabrina sudah sampai sini ya materinya, sehingga nanti akan lebih mudah dalam oke. Kita minta tolong ya, di depan ini ada fisis ya, dicoba dulu di scan ya, atau perlu saya sampingnya? Coba lihat. Oke, saya lihatnya ya. Alif Fikri memimpin ya tentang ini. Asik. Sudah. Oke, apa ya? Nanti kita coba nanti silakan diingat-ingat ya, nanti silakan diingat-ingat ya bagi yang sudah ya. Nah, itu kira-kira nanti setelah belajar ini nanti betul apa enggak? Coba silakan dievaluasi sendiri ya.
Oke, selamat untuk Andi ya, memimpin untuk di PTS yang pertama ya. Nanti kita lanjutkan lagi di post testnya. Harapannya nanti ketika kalian sudah saya jelaskan ya terkait berpikir komputasional, kapan nanti kita post test lagi. Ya, kira-kira pemahaman kalian bagaimana? Apakah sudah bertumbuh ataukah masih perlu perbaikan? Oke, untuk berpikir komputasional ya, berpikir komputasional itu melatih kita untuk bagaimana caranya kita berpikir secara atau menggunakan akal manusia. Menggunakan akal manusia dalam artian adalah bagaimana kita caranya berpikir untuk logis. Ya. Logis itu dalam artian masuk akal. Ya. Jadi nanti bagaimana caranya kita berpikir dalam masuk akal itu seperti apa? Ya. Harus logis, harus sistematis atau harus urut. Ya. Maka dari itu dalam hal ini kita mempunyai tujuan pembelajaran. Harapannya kalian di pembelajaran materi berpikir komputasional itu kalian dapat memahami konsep berpikir komputasional. Dalam artian ada atraksi, ada dekomposisi, ada pengenalan pola dan algoritma. Yang kedua adalah menerapkan prinsip berpikir komputasional dalam menyusun sebuah solusi sederhana berbasis algoritma. Algoritma itu apa? Nanti kita bahas. Ya, pastinya kalian dalam kehidupan sehari-hari itu melalui algoritma, mengerjakan algoritma. Menganalisis permasalahan data yang mengembangkan solusi pendekatan berpikir komputasional yang kolaboratif. Ya, nanti kalian diharapkan membuat kelompok, ya, sehingga dapat berpikir komputasional secara alami. Oke, ini adalah konsep berpikir komputasional, ya, yaitu adalah dari segi pengertiannya konsep bagaimana menemukan masalah, ya, menemukan masalah yang ada di sekitar kita, memahaminya, kemudian mengembangkan solusinya, ya, yang inovatif dengan bantuan perangkat teknologi. Ya, dalam artian adalah teknologi komputer. Perlu kalian ketahui di sini, ya, ada konsep bagaimana menemukan masalah, temukan masalahnya. Ya, ketika masalahnya sudah ditemukan, ya, selanjutnya adalah pahami masalahnya. Kemudian kalau sudah memahami masalahnya, sudah menemukan masalahnya, kira-kira solusinya bagaimana? Ya, diharapkan kalian ketika mengetahui masalah kalian juga mendapatkan solusinya. Itu adalah bagaimana caranya kita belajar berpikir komputasional. Ya. Berpikir komputasional mempunyai 4 teknik ya agar masalah tadi terpecahkan, agar masalah tersebut mendapatkan solusinya. Ya, ada 4 teknik. Yang pertama adalah yang namanya dekomposisi, ada pengenalan pola, ada yang namanya ilustrasi, ada namanya algoritma. Ya, 4 teknik ini tersebut bekerja sama ya untuk melengkapi satu dengan yang lainnya untuk menyelesaikan sebuah masalah. Komputer juga seperti itu. Ya, kita mengajari komputer. Permasalahannya adalah seperti ini. Bagaimana komputer itu menyelesaikannya? Pasti menggunakan salah satunya adalah teknik yang namanya dekomposisi, pengenalan pola, atraksi dan ya. Sekarang ke yang namanya dekomposisi dulu. Dekomposisi kan, ya, itu adalah pendekatan dengan memecah masalah yang menjadi besar. Ya, ya, masalah-masalah yang dengan adanya masalah yang lebih besar. Dekomposisi itu memecah. Ada masalah yang bedanya dipecah-pecah. Oh, si A bagian menyelesaikan masalah si ini, si B menyelesaikan masalah si ini. Jadi masalah besar dipecah-pecah menjadi kecil sehingga menjadi ringan. Nah, ibaratnya seperti itu. Dekomposisi adalah teknik pendekatan yang dapat digunakan dalam berbagai persoalan, terutama persoalan kehidupan. Ya, ada yang saya contohkan. Ini sederhananya, misal kita memiliki sepeda, permasalahannya adalah ketika sepeda dikendarai berbunyi, biasanya katanya tak gitu ya. Secara berulang-ulang, semakin cepat didengar saat sepeda bergerak dengan teknik dekomposisi dapat diselesaikan. Yang pertama, kita menganalisis kira-kira apa penyebabnya, kocak atau apa? Data masih, data ini, ya. Kalinya kendor, ya. Bagian mana dari sepeda yang bergerak yang jadi sebetulnya dilihat, ya. Jangan-jangan di dalamnya ke sering apa sering masuk bahasa Indonesia. Ya, ada benang layangan sehingga kotak-kotak gitu ya. Bagaimana cara pemeriksaannya? Ya, itu kan bagaimana cara pemeriksaan? Ya, bagaimana sudah diperiksa bagaimana cara memperbaikinya? Ya, gampangannya gini guys. Di kelas 10 ULP 2, ya, kalian ditugasi ya oleh wali kelas kalian untuk kerja bakti membersihkan lab atau membersihkan kelas. Ya, permasalahannya adalah kelasnya kotor. Dekomposisi tadi apa? Memecahkan masalah yang besar menjadi kecil ya. Masalahnya kotor dibagi-bagi. Ada yang bagian nyapu, ada yang bagian pepel, ada yang bagian atau bangku, ada yang sulak-sulak. Nah, itu memecahkan masalah dari yang besar ke kecil di dekomposisi, dipecahkan. Kalau langsung dikerjakan secara bersama-sama akan berat. Ya, maksudnya dikerjakan sendirian, dia akan berat. Tapi kalau dipecah-pecah akan lebih mudah menyelesaikannya. Oh, ini bagian kerjakan ini, oh ini bagian kerjakan. Itu adalah dekomposisi, ya, ibaratnya seperti itu. Ada selanjutnya setelah dekomposisi ada yaitu pengenalan pola.
robot yang bisa nyapu sendiri. Robot tersebut apa tiba-tiba dinyalakan langsung bisa nyapu sendiri langsung bersih? Pasti akan scanning tempat dulu ya. Itu adalah membaca pola. Ya. Oh ternyata di sini ada bangku harus belok kanan. Oh ternyata harus belok kanan setelah 30 cm atau 1 meter, ternyata di sana ada bangku lagi atau mati harus belok kiri. Scanning pola. Sehingga ketika robot tersebut dinyalakan lagi otomatis sudah bisa berjalan sesuai pola yang dibuat atau yang dipelajari. Itu pola. Teknik pengenalan pola merupakan teknik mencoba untuk melihat kesamaan ya atau pola-pola karakteristik tertentu. Ya. Contoh lagi, saya mencontohkan seperti ini. Kalian tentunya terjadwal untuk sekolah Senin sampai nah, mungkin kalau Senin agak lebih pagi ya karena ada kalian menyetel alarm ya Senin sampai Jumat. Karena hari Senin itu agak lebih pagi, maka kalian setel alarmnya mungkin lebih pagi. Ya. Itu kalian membuat pola. Ya, polanya Senin agak pagi, Selasa sampai Jumat mungkin sama. Nah, itu membuat pola. Sehingga alarm yang kalian set pasti ya sesuai dengan pola yang kalian atur juga kan seperti itu. Itu pola, membuat pola. Jadi termasuk komputer, ya itu juga membuat pola. Ya, polanya gimana? Ya, pola kebiasaannya seperti apa? Ya, pola kebiasaannya mungkin suka shopping. Pasti di HP-nya nanti akan ada iklan belanja. Ya, polanya dalam satu hari terakhir ini saya tadi cerita masalah pengen beli sepatu. Pasti ketika buka TikTok, buka IG, nanti iklannya muncul sepatu. Itu nanti AI-nya nanti baca sesuai apa yang kalian ucapkan. Perlu kalian ketahui, di handphone kalian ini ada mic. Ya. Apa yang kalian bicarakan itu dikonversi mic tersebut menjadi sebuah pola. Makanya tiba-tiba saya kadang nggak browsing masalah sepatu, tapi tiba-tiba cerita sepatu. Nah, itu membaca pola dari misalkan kalian bilang, oh kan ya. Bahasa halusnya itu sebenarnya kali, tapi kan dia. Kajian tentang apa gitu ya, bahasa halusnya. Tapi pola ya, paham ya pola ya. Yang selanjutnya adalah abstraksi. Ya, abstraksi adalah teknik untuk menemukan informasi yang penting, ya, yang relevan dan yang berfokus pada informasi yang penting dan berguna. Gampangannya, abstraksi ini seperti ini. Kalian menulis, ya, dengan ballpoint, ya, menulis mencatat dengan ballpoint. Perintahnya adalah silakan dirangkum materi tersebut di buku catatan. Kalian fokusnya apa? Fokusnya pasti akan merangkum atau menulis. Apakah kalian berpikir bahwa ini dari sopo, ya, membahas ini dibeli di mana, siapa yang menciptakan pulpen, ya? Apakah kalian berpikir seperti itu? Karena instruksinya adalah merangkum. Bahkan kalian dapat dulu nih ada pulpen tak tulis merangkum ya. Kalau kan ada itu pulpennya temannya. Ya ada yang seperti itu? Ya, sudah nggak pulpen terus merangkum. Ya karena fokus kalian adalah merangkum. Ya, itu adalah fraksi. Ya fokus, berfokus pada informasi yang penting. Karena yang penting adalah merangkum. Karena kalian menganggap pulpennya siapa itu adalah tidak penting. Siapa yang menciptakan pulpen, ya? Itu adalah gambaran dari sebuah abstraksi, ya. Oke, tadi yang pertama adalah dekomposisi, yang selanjutnya adalah pengenalan pola, yang ketiga adalah abstraksi, ya. Kita fokus yang penting dulu, yang penting di skip, ya. Sama halnya kalau kalian mau browsing apa gitu ya, yang ada iklan muncul, kan nggak penting kok, skip kan seperti itu. Kita fokus pada satu hal yang penting, itu namanya. Nah, ini contoh lain ya. Selanjutnya adalah algoritma atau algoritma. Saya sebutnya algoritma atau algoritma. Ya, algoritma ya itu kalau dalam bahasa kita ya bahasa Indonesia algoritma itu adalah langkah-langkah. Sedangkan langkah-langkah itu harus berulang. Ya, misalkan ya algoritma adalah teknik mengembangkan langkah-langkah atau aturan yang harus dipenuhi untuk memecahkan suatu masalah. Saya mempunyai masalah, saya kepingin buat kopi. Ya, tadi yang pertama dekomposisi tadi apa? Dipecah dekomposisi. Masalahnya misalkan masalahnya saya bikin kopi, saya dipecah. Ya, berarti saya harus ada bahan kopi. Saya harus punya gula, ya gelas, dipecah air sebagainya. Ya, di dekomposisi ketemulah part-part kecilnya tadi. Kebutuhannya apa? Ya, terus selanjutnya adalah penentuan pola. Polanya bagaimana? Pola dalam membuat kopi. Ya, kira-kira polanya bagaimana? Pola membuat kopi. Itu bagian dari algoritma. Kalau polanya, ya, belajar polanya seperti ini. Ya, kita lakukan kira-kira kopi itu, ya, enaknya, ya, polanya itu harusnya harus beli di tokonya Sabina. Jadi setiap hari kalau saya ingin kopi yang enak, pasti polanya saya beli di Sabina. Karena saya sudah tahu bahwa kopinya Sabina ini enak. Ya, itu
polanya seperti itu. Nggak mungkin kan polanya saya sudah tahu polanya keseharian saya, polanya untuk ke tempat dinas, tiba-tiba saya baca gitu ya. Karena saya sudah belajar untuk polanya. Yang selanjutnya adalah abstraksi, ya, fokus. Fokusnya adalah bikin kopi atau bikin kopi dari kopinya Sabrina. Masa ini fokusnya adalah kan bikin kopi. Masa ya kita beli kopi, ya cari kopi kena kan dukun. Dukun, mbak, coba cara bikin kopi seenak. Disulap, ya tapi kan ya. Pasti ada yang terakhir ya, itu namanya algoritma. Ada langkah-langkah. Ya, ada komposisi, ada pengenalan pola, ada abstraksi, fokusnya ke apa. Dan fokusnya kayak kopi, nggak usah dari Indomie. Ya, Anda nggak apa pengennya adalah pengen Kopi. jika nanti kopinya sudah selesai, pengen Indomie, nanti fokusnya ke Indomie. Ya, kembali lagi ke pertama, ya, komposisinya pecahkan, ya. Oh, beli Indomie, ke tokonya Sabrina lagi, misalnya, ya, laris nanti ya. Terus selanjutnya algoritma langkah-langkah membuat kopi. Tuangkan kopinya. Algoritma itu ada banyak ya, ada algoritma baik, ada yang kita lihat yang paling efisien yang mana. Ada mungkin yang, karena sepertinya algoritma nanti hasilnya berbeda-beda. Tergantung fokusnya tadi, tergantung atrasinya. Saya fokus ke kopi pahit. Nanti algoritmanya kopi ini nggak usah kayak gitu. Seperti itu. Ya, sekali lagi saya ingatkan, posisi adalah memecah masalah. Terus ada pola, ya, kita belajar polanya seperti apa. Terus ada abstraksi, fokusnya kita ke mana? Kalau kita ke fokus kopi pahit, ya, nanti otomatis algoritma langkah-langkahnya berganti langkah-langkah membuat kopi pahit. Nah, itu adalah itu adalah bagian dari kita berpikir komputasional. Ya, termasuk komputer nanti juga seperti itu. Ya, komputer diajari bagaimana karena mungkin tahu robot membuat kopi. Tahu. Itu juga seperti itu, belajarnya seperti ini. Ya, dikasih bahan, ada bahannya, sudah ada kopinya, ya, ada filternya, ada gulanya, sudah dicacah, ya, sudah ada airnya. Tinggal komputernya nanti belajar, robotnya belajar, ya, seperti itu. Kita sudah seperti itu belajar. Ya, bahkan ini tidak hanya digunakan oleh robot, kalian pun juga berpikir komputasional itu dalam kehidupan sehari-hari. Ya, tadi sudah saya contohkan adalah robot. Ya, pola saya misalkan saya mempunyai pola dalam satu hari saya yang pertama, ya, bangun itu, ya. Terus kalau dulu harus sholat bermain. Seperti itu ya. Ada nggak polanya? Jadi setiap hari ada. Itu kalau dalam biasa. Kalau dalam jurusan wisata atau WLB, kira-kira pola yang ada masalahnya adalah misalkan, aduh bulan depan saya ada kegiatan untuk entrepreneur jadi tour guide misalkan ya seperti itu. Karena ada satu kelompok. Terus bagaimana caranya melakukan berpikir komputasional? Ya dibagi-bagi. Oh ini bagian yang tiket. Oh ini yang bagian membuat itu tadi, ya. Oh ini bagian yang pesan-pesan bisnya dan sebagainya seperti itu. Selanjutnya pengenalan pola. Oh ini bagaimana kita lanjutkan kalau misalkan kita mau kembali Songo. Nah, yang pertama harus kita tuju. Kita Sunan kata tuju. Kan ada polanya. Terus fokus. Atraksi. Atraksinya apa? Atraksinya adalah ya kita tadi travelnya adalah ziarah wali-wali. Ya wis fokusnya ziarah wali-wali ya. Jadi seperti itu. Ya, kita judulnya aja ziarah wali-wali tapi kita menggok yang ke lain-lain. Ya nanti dimarahin sama orang ya. Harus fokus. Setelah itu ada yang namanya algoritma langkah. Langkah-langkahnya apa? Ya, mulai dari pagi persiapan, ya kita dari jadwal itu tadi apa? Pagi, jam sekian, jam 7 harus kita berkumpul di tempat lokasi. Ya, jam sekian nanti kita makan di resto. Nah, gitu ya. Ya restonya Sabrina, misalkan gitu ya. Punya resto banyak ya, punya resto ya. Terus kita kemana dulu? Ya, ada langkah. Itu adalah berpikir komputasional dalam kehidupan sehari. Itu yang latar belakang IS. Bagaimana komputer belajar. Sampai sini, bagaimana Pak? Lihat. Dan kita tolong ini di scan. Ya. Di scan. Untuk ingatnya sekarang nomor 1, kelompok 1. Sampai dicatat dulu. Kelompok 1 algoritma. Oke ya, kelompok 2 sekarang. Dekomposisi. Ya, nomor 2 dekomposisi, kita tulis. Seperti tadi yang saya ajarkan, ada dekomposisi. Ya, masalahnya sekarang adalah kalian harus membuat atau mengerjakan tugas. Nanti ada yang browsing di chat GPT, ada yang membuat desain persiapan desain di Canva. Nanti ketika sudah ada materinya silakan dikirimkan ke WA-nya temannya. Nanti silakan di desainkan. Ya, fokusnya ya. Jadi kalian ini adalah studi nyata dari berpikir komputasional. Ya, dari masalah ini di dekomposisi. Kira-kira siapa yang bagian cari materi? Ya. Terus polanya seperti apa, fokusnya di materinya apa, misalkan materinya tentang dekomposisi berarti ya fokusnya materi dekomposisi.
ya, terus ada algoritma seperti apa langkahnya seperti apa. Jadi seperti itu bisa dimulai dulu. Kalau yang ada paham silakan. Ya, Pak. Sudah bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang lain silakan bertanya dulu. Oke, yuk. Oke, teman-teman ada yang tanyakan? Silakan apakah ada pertanyaan kami? Kalau tidak berarti saya yang tanya. Langkah-langkah atau algoritma mencuci baju? Yang pertama itu Ya. Mengambil air. Ya. Masukkan gula deterjen. Masukkan baju kotornya. Terus? Setelah itu? Bilah. Periksa. Ya, sudah praktek dengan saya ya nanti ya. Oke, itu tadi adalah terkait algoritma yang sudah dipresentasikan oleh kelompok. Oke, untuk pekerjaan yang sudah selesai bisa nanti dikirimkan linknya ke WA saya ya. Nanti sudah ada kelompok 1 dan kelompok 3 ya. Yang belum nanti bisa segera dikumpulkan ya. Karena waktunya terbatas ya. Saya mengambil kesimpulan ya. Kesimpulannya bahwa kira-kira apa? Dari kamu kesimpulannya? Baca berpikir kamu rasional? Semua masalah ada kalau masalah ada solusinya, bisa dipecahkan ya. Nanti seperti itu. Bahkan komputer juga seperti itu ketika mempunyai masalah pasti juga ada solusinya. Oke, mungkin seperti itu saja ya. Sudah disebutkan semua masalah ada solusinya dari berpikir operasional ya. Jadi tadi sudah saya ini beberapa juga yang sudah kasih jawab. Misalnya yang sudah mempraktekkan ya dengan daya nanti ya. Oke, mana untuk refleksinya nanti akan saya kirimkan ke Fatina ya, selaku ketua kelas yang hebat sekali, super sekali. Oke, kita akhiri ya. Nanti awal pembelajaran kita awali dengan ya. Nanti pembelajaran sudah ada kesimpulan, ada refleksi dan sekarang kita tutup dengan ada wakilnya, ada wakilnya. Oke, jadi nanti pembukaan diawali doa, dipimpin oleh Fatina, sekarang diakhiri oleh sekretaris. Sekretaris, ayo. Oke, terima kasih anak-anak. Semoga sehat selalu sampai ketemu. Jangan lupa kartunya di